Rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah perjumpakan kita semuanya di tempat ini. Kita duduk di masjid. Kalau ada di antara kita yang belum niat iktikaf, maka segera niat iktikaf agar duduknya kita di sini mendapatkan pahala yang berlipat ganda insyaallah. Kita duduk memakmurkan waktu bainal maghrib wal isya, kemudian mengkaji ilmu warisan Nabi Muhammad SAW, kebijaksanaannya para ulama, dan kita tambah kita i'tikaf, maka insyaallah semakin berkah pertemuan kita di malam hari ini insyaallah. Sebagaimana biasa, saya akan melanjutkan lagi pembacaan kitab daripada Syekh Muhammad bin Alawi Al-Maliki yang judulnya Adabul Islam fi Nizamil Usrah, adab-adab Islami di dalam membangun rumah tangga. Yang berikutnya kemudian Inayatul Islami bil Usrah. Ini adalah perhatian Islam terhadap urusan rumah tangga. Laqad takaffalal Islamu bi bayani ahkamil usrati. Sesungguhnya Islam telah menjelaskan tentang hukum-hukum di dalam seputar rumah tangga. Disebutkan di dalam rahasia-rahasianya pensyariatan. Kadang itu disebutkan secara tafsir, kadang-kadang disebutkan secara global tentang urusan rumah tangga. Fi ayatin waswarin muta'addidah, di banyak ayat dan di banyak surat, wa ahaditsa katsiratin, dan hadis-hadis yang banyak. Di antaranya apa? Urusan rumah tangga, min irthin, urusan warisan dibahas detail. Anda kalau ngaji bab warisan itu 4 madhab hampir-hampir gak ada yang beda itu. Jadi kalau wudhu madhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Hambali beda-beda. Tapi kalau bab warisan itu 4 madhab ini hampir gak ada yang beda. Kenapa kok gak ada yang berbeda? Dikarenakan karena diatur di Al-Quran itu sudah sangat jelas dan detail. Jadi kalau beda berarti nyelesai Quran itu nanti jatuhnya. Kemudian urusan wasiat, kemudian urusan nikah, bahkan urusan talak pun juga dibahas. Wa bayyana asbabal ulfati, di dalam Al-Quran juga disebutkan sebab-sebab agar terjalinnya keharmonisan di antara rumah tangga. Anda bayangkan nih, Anda bayangkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita bersikap kepada orang tua gimana? Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Dan untuk urusan istri, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Jadi baik kepada istri itu termasuk perintahnya Quran, bahkan sama redaksinya ma'ruf sebagaimana baik kepada kedua orang tua. Memang benar laki-laki itu surganya di telapak kaki ayah dan ibunya, benar itu. Nah, akan tetapi laki-laki juga harus menjadi imam yang baik untuk istrinya. Nah, kenapa? Karena istri itu adalah amanat yang dia tanggung dalam kehidupannya, harus dibahagiakan. Ada nasihat ulama itu yang sangat luar biasa. Seorang ulama suatu ketika dia ada seorang pemuda minta nasihat ke ulama. Saya mau menikah, nasihat kamu gimana? Dijawab sama ulama tadi, perempuan yang akan kamu nikahi itu dia tinggal lama kamu, berpisah dari ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya. Jadilah kamu untuk dia seperti ayahnya, ibunya, kakaknya, adiknya. Selesai nasihatnya. Artinya istri itu harus diperlakukan dengan baik. Wawasail husnil muasyarah, dan juga diterangkan wawasail husnil muasyarah, perantara-perantara yang menyebabkan hubungan rumah tangga semakin baik.
wa syayyada sarhal mahabbati baina afradiha. Kemudian menguatkan ibarat cinta itu ibarat bangunan, maka Islam itu datang untuk menguatkan bangunan cinta di antara masing-masing individu suami istri. Ala ta'sisi huquqin ma'lumatin fi dairatin mahdudah. Ada hak-hak tertentu yang dibahas oleh Islam. Famata ru'iyatil kal hudud, kapan itu batasan-batasan diperhatikan, nanti batasan ini yang akan dipelajari di kitab ini selanjutnya. Bagaimana bersikap kepada istri itu seperti apa, bersikap sama suami itu seperti apa, batasannya gimana, ini nanti akan dijelaskan. Kalau ini batasan diperhatikan, asyatil usratul islamiyatu fi arghadi aishin wa ahna'i hayatin, maka rumah tangga kaum muslimin yang islami tentunya, maka akan hidup dalam keadaan hidup yang paling menyenangkan dan hidup yang paling enak. Kemudian Islam juga wahadzara min hadmil usrah. Dan Islam itu juga memberikan peringatan jangan sampai rumah tangga itu hancur. Wahadza ala tamasukiha wa ittihadiha. Kemudian memerintahkan agar rumah tangga itu diperkuat dan dipersatukan. Wa nafaru an kulli ma yad'u ila tafakkuki uraha. Kemudian Islam juga menjauhkan kita dari setiap perkara yang bisa menjadikan tercerai-berainya ikatan rumah tangga. Nah ini sebab tercerai-berainya ikatan rumah tangga di sini disebutkan ada 4, dan ini yang akan kita bahas. Nah, sebelum kita akan bahas ke bab yang berikutnya, ini paragraf selanjutnya. Saya akan jelaskan paragraf yang pertama dulu. Pertemuan yang kemarin, semoga masih ingat. Makanya kalau ngaji pakai catatan enak ingat terus insyaallah. Pertemuan yang kemarin kita sudah bahas gimana bahwasanya dulu sebelum datangnya Islam, wanita itu diperlakukan sangat amat tidak manusiawi. Tidak manusiawi. Ada yang dianggap wanita itu seperti barang, bisa diperjualbelikan. Ada lagi yang lebih rendah, dianggap seperti barang hilang, dimiliki oleh siapapun bisa. Ada juga wanita itu dianggap tidak punya hak pribadi, sampai-sampai pakaiannya aja itu milik daripada orang yang memiliki wanita tersebut. Kemudian setelah itu juga di seluruh penjuru dunia ini seperti itu. Ada juga wanita itu dianggap seperti air, api, tanah, milik bersama wanita itu. Di perempuan kalau ada satu ya punyanya orang satu kampung. Anda bayangin hidup seperti itu gimana? Di Arab pun juga sama ketika itu. Di Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad SAW, maka itu perempuan nggak dapat warisan. Bahkan kalau punya bayi perempuan itu dikubur hidup ketika itu bayi perempuan. Nah, walaupun orang Arab ketika itu punya alasan yang menurut mereka itu bagus. Ini perempuan kalau sampai dewasa takutnya nanti dihinakan sama orang banyak, lebih baik dikubur sekalian. Ini alasannya bagus tapi caranya super salah. Nah itu kemudian datang Islam dan ngatur semuanya. Maka di paragraf ini dijelaskan Islam itu ngatur di dalam ayat, di dalam hadis. Bagaimana Nabi Muhammad SAW itu menyampaikan akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya itu adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum linisaihim, dan yang terbaik di antara perempuan itu, yang terbaik di antara kalian wahai umat Nabi Muhammad adalah yang terbaik kepada istrinya. Itu disampaikan oleh Rasulullah SAW. Banyak sekali dah hadis yang menerangkan tentang masalah harus bersikap baik kepada istri itu diterangkan banyak, baik dalam ayat, begitu juga bagaimana kewajibannya istri kepada suami juga diterangkan. Nah, ini diatur dalam agama Islam, artinya apa?
Islam itu mendorong agar terwujudnya rumah tangga yang bahagia itu kalau kita mengikuti Al-Quran dan hadis Nabi Muhammad SAW. Namun Islam juga memperingatkan, hati-hati, perkara-perkara yang bisa mencerai beraikan rumah tangga jangan sampai kamu dekati. Oh, apalagi lakukan, dekati aja jangan. Apa nih? 4 sebab hancurnya rumah tangga. Yang pertama, at-talaq, wa huwa min asyaddil idrar fil mujtama. Talak ini sangat membawa efek buruk di tengah masyarakat. Fakam jarra masaib, berapa banyak karena talak ini menarik musibah-musibah. Wa farraqa usaran wa dhayya'a widadan, mencerai beraikan banyak keluarga, menghilangkan kasih sayang, dan menjadikan pasangan suami istri yang sebelumnya ada mawaddah warahmah maka menjadi berantakan. Wa dhahaba bi atfalihima fi audiyatil hayrah wa dhaya. Gimana anak itu akhirnya karena perceraian, anak itu menjadi anak yang merasa hampa dan anak itu kebingungan terus. Idh faqadu atfal ubuwah wa hananal umumah. Anak ini mau gak mau, kalau dia ikut sama ayahnya kehilangan kasih sayang seorang ibu, tinggal sama ibunya kehilangan kasih sayang seorang ayah. Wa tubaddilul hana bisyaqqa, harusnya bahagia karena talak jadinya adalah musibah, celaka jadinya. Wal i'tilaf bil ikhtilaf, harusnya itu i'tilaf akur menjadi tercerai berai pisah. Wal mawaddah bil baghdha, harusnya saling mengasihi menjadi saling benci. Ini semua dikarenakan karena efek daripada perceraian. Efeknya perceraian itu sampai seperti itu. Kemudian kalau kita lihat ya, kalau kita lihat di dalam cerita, nah talak itu apa haram? Enggak haram sebenarnya. Talak itu enggak haram. Memang bisa jadi haram, tentunya bisa jadi haram, bisa jadi talak itu haram, bisa jadi seperti itu. Nah, namun akan tetapi sekalipun talak itu halal, tapi di situ ada madharat yang sangat besar. Makanya Allah Subhanahu wa taala memang menghalalkan, tapi yang paling dibenci kehalalan itu adalah talak. Coba bayangin ya. Dan kita insyaallah rumah tangganya terjaga terus sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Kalau sudah talak itu yang hancur berantakan banyak loh itu. Coba ya. Sekali talak, suami istri pasti ada unsur permusuhan ya. Cerai dengan baik-baik itu langka. Cerai dengan baik-baik itu langka. Itu cuma artis diwawancarai di TV itu cerai dengan baik-baik itu aja. Wawancaranya tok itu. Di belakang yang ini mengumbar kesalahan yang satu menjawab dan mengumbar kesalahannya juga. Benar nggak terjadi seperti itu? Berarti awalnya saling mencintai, akhirnya jadi saling bermusuhan. Itu yang pertama. Dari sisi anak, paling korban terbesar perceraian itu anak. Korban terbesar perceraian itu anak. Istri menyandang status janda itu nggak enak juga. Anak ini lebih besar lagi menanggung korban daripada perceraian itu tadi. Lebih besar lagi yang ditanggung oleh anak. Kemudian setelah itu mertua sama orang tua. Orang tua malu enggak kalau anak cerai? Malu. Kemudian mertua punya menantu, mic-nya kok tambah pelan. Mic-nya kok tambah pelan ini. Cek 1 2. Ya, operatornya mic-nya tambah pelan mic-nya. Kemudian setelah itu
mertua sama orang tua, gimana? Menanggung malu kan? Kan akhirnya menanggung malu. Akhirnya mau nggak mau kemudian menanggung malu. Kenapa? Karena akibat daripada perceraian itu kan, akibat dari perceraian kemudian akhirnya menanggung malu. Lah kira-kira satu perbuatan efeknya segitu banyak. Antar ipar, kira-kira gimana? Jadinya tidak nyaman kan? Antar saudara, bayangkan. Karena satu talak ini terjadi permusuhan. Padahal permusuhan itu paling dikhawatirkan terjadi dalam agama Islam itu ada permusuhan. Ini terjadi permusuhan dalam skala keluarga yang besar itu karena akibat dari perceraian. Makanya saya sering menyampaikan di banyak kesempatan, terutama kalau ada tausiah di majelis pernikahan, saya selalu sampaikan menikah itu hukumnya nggak wajib menikah. Mati dalam keadaan tidak nikah itu tidak dosa. Tapi mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena kalau sampai terjadi perceraian, maka itu akan ada madharat yang sangat banyak sekali. Ya, min dzalika uququl walidain. Yang berikutnya adalah durhaka kepada kedua orang tua. Fa inna syari'an naha anhu wa hadzara minhu. Yang syariat itu melarang jangan sampai ada durhaka kepada kedua orang tua. Wa hadzara minhu, mengingatkan agar berhati-hati jangan sampai durhaka kepada kedua orang tua. Wa hatha 'ala birrihima wal ihsani ilaihima. Kemudian memotivasi agar berbakti dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Bisharihil Quran wal ahadits, dengan ayat-ayat Quran yang sharih dan juga dengan hadis-hadis yang sharih, yang mana bersamaan hak keduanya itu, haknya kedua orang tua itu disebutkan dengan haknya orang tua. Karena disebut dalam firman Allah Ta'ala, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Dan Allah telah menetapkan yang pertama apa? Alla ta'budu illa iyyahu. Syaratnya orang masuk surga, iman, tidak menyembah kecuali Allah. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Imma yablughanna 'indakal kibara aw ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhuma wa qul lahumā qawlan karima. Kalau orang tua itu salah satu yang sampai usia tua atau dua-duanya udah tua, maka jangan sampai kalian berkata kepada keduanya uff. Wala tanharhuma, jangan sampai kalian membentak. Wa qul lahumā qawlan karima, dan berbicaralah kepada kedua orang tua dengan ucapan-ucapan yang penuh kemuliaan. Dan firman Allah Ta'ala, anishkurli wa liwalidayka ilayyal masir. Anishkurli wa liwalidayka wa ilayyal masir. Bersyukurlah kepadaku dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu, sesungguhnya kalian tempatnya kembali adalah kepadaku, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi karena pentingnya haknya orang tua, sampai-sampai di dalam Al-Quran diikatkan dengan haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kepada Allah, juga bersyukur kepada kedua orang tua. Kemudian setelah itu juga Nabi Muhammad SAW beliau bersabda, "Thalathatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah." Ada 3 golongan yang Allah tidak akan memandang kepada mereka nanti ada di hari kiamat. Siapa? Yang pertama al-aqu liwalidayh, orang yang dia durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa mudminul khamri, dan orang yang pecandu minuman keras.
Pecandu narkoba juga sama. Kalau sampai mati dia nggak tobat, sama. Allah nggak akan memandangi nanti di hari kiamat. Maksudnya apa? Tidak akan memandang dengan pandangan rahmat. Wal mannan, dan orang yang suka mengungkit-ungkit. Kenapa orang suka mengungkit-ungkit Allah itu marah? Karena kita tuh harta yang ngasih siapa? Allah. Yang ngasih kemampuan kita untuk ngasih siapa? Allah. Kok mungkit-ungkit seakan-akan itu jasa kita? Loh, harta tuh yang ngasih Allah, titipan Allah. Anda bayangin nih, bayangin kalau ada orang Anda titipin, umpama saya nitipin sama si Fulan, Mas, kasihkan ini ke Bapak Abdullah. Diambil sama Mas tadi, kasihin Bapak Abdullah, terus kasihin Bapak Abdullah. Bapak Abdullah ini orang miskin. Terus orang yang saya suruh tadi terus ngungkit-ngungkit, loh, kamu kan saya kasih kan, kamu harus terima kasih loh, kamu harus nurut sama saya loh. Kira-kira saya nih yang nyuruh pegel apa enggak? Pegel apa enggak? Pegel, ini kan kurang ajar ini. Ini barang saya dikasihin ke hamba saya yang lemah, kemudian kok malah dia yang ngungkit. Sama yang kita miliki itu semuanya titipan. Makanya kalau ngasih jangan suka ngungkit. Wa thalathatun, riwayat yang lain, wa thalathatun la yadkhulunal jannah, 3 golongan yang enggak akan masuk surga. Maksudnya apa? Tidak akan masuk surga bersama dengan orang-orang yang selamat. Ya kalau masuk surga nanti mampir dulu. Mampir dulu. Al-aqu liwalidayh. Siapa 3 golongan ini? Yang pertama, orang yang durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian wad-dayyuth, itu wahwa rajulu alladzi yukirul hubtha fi ahli, itu seseorang yang dia membiarkan keburukan terjadi di keluarganya. Durhaka orang tua jelas ya. Yang kedua dayyuth. Dayyuth itu misalkan lihat istrinya enggak pakai jilbab keluar, dilihat sama orang banyak, enggak ada cemburunya sama sekali. Dayyuth, enggak masuk surga ya nanti. Lihat anak perempuannya enggak pakai jilbab, diem aja, dayyuth. Ini lihat adik perempuannya, walaupun dia nggak punya hak sebenarnya, nggak punya hak, tapi kan dia harus tegur. Diem aja dia, lihat adik perempuannya berjilbab. Saya khawatir itu kalau sampai ada orang biarkan istrinya pasang foto di medsos, foto cantik dipasang di medsos, termasuk dayu itu lama-lama. Nggak boleh. Jadi jangan sampai terjadi hal yang seperti itu. Yang namanya orang laki itu harus ada rasa cemburu kepada istrinya, anak perempuannya, dan adik perempuannya. Nanti di sini akan diterangkan tentang rasa cemburu itu bagaimana seharusnya. Gak boleh punya istri kok istrinya malah diumbar, dipasang foto, ditunjukkan ke orang banyak. Ini orang nggak tahu malu ini. Nah, jadi yang sampai yang namanya perempuan itu sudah diatur dalam Islam. Kecantikannya itu hanya milik suami. Bayangkan, suami itu punya hal yang sifatnya rahasia khusus kok malah diumbar kepada orang lain. Apalagi sampai nggak pakai jilbab. Haram hukumnya. Warrajilatu wahya almar'atul mutasyabbihatu birrijal. Kemudian yang berikutnya adalah ar-rajilah, yaitu perempuan yang mirip dengan laki-laki, yaitu meniru laki-laki. Itu juga, ini juga berlaku juga sebaliknya, laki-laki yang seperti perempuan. Dan Imam Hakim dalam riwayat Al-Mustadrak, beliau meriwayatkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, kullu dzunubi yuakhirullahu ma syaa minha ila yaumil qiyamah. Setiap dosa itu sama Allah Subhanahu wa taala diakhirkan sampai ke hari kiamat, kecuali durhaka sama orang tua. Fa innallaha yu'ajjiluhu li sahibihi fil hayah qabla al-mamat.
maka Allah Subhanahu wa taala menyegerakan kepada pelaku dosa durhaka pada orang tua itu di bumi, disegerakan azab sebelum nanti kematian. Wala syakka anna uquqal walidain minadz-dzunubil kaba'ir al-mubiqat. Maka enggak diragukan lagi durhaka kepada kedua orang tua termasuk dosa-dosa yang besar dan bisa menghancurkan amal, menghancurkan kehidupan. Kenapa? Dibalas di dunia ini akan dirasakan balasannya sebelum nanti ada di akhirat. Makanya hati-hati kalau ada siapapun juga yang di tempat ini yang menyaksikan acara ini, kalau pernah durhaka kepada kedua orang tua, segera bertobat, minta ampun, minta maaf, senangkan orang tua semasa orang tua masih hidup, maka insya Allah itu akan jadi penebus untuk dirinya. Atau kalau orang tua yang sudah meninggal dunia dan dia nggak sempat berbakti, maka dia suruh mendoakan terus semaksimal mungkin, suruh doakan terus. Insya Allah nanti akan dibangkitkan, orang tuanya ridho kepada dia dan dia dianggap sebagai anak yang berbakti. Udah dua ya. Yang pertama apa? Cerai. Yang ketiga, yang kedua, durhaka pada kedua orang tua. Saya tuh sering dapat pertanyaan, Habib, ini kalau orang tuanya jahat, anak itu masih wajib berbakti apa enggak? Jawab, anak itu berbakti kepada kedua orang tua itu alasan yang pertama bukan karena orang tuanya baik, bukan. Karena itu perintah Allah. Di mau orang tua kamu seperti apa, yaitu Allah memerintahkan orang tua itu sebab wujudnya kamu di dunia. Nah, kamu diperintahkan bakti sama Allah pada orang tua kamu, ya laksanakan. Tapi saya sakit hati dengan orang tua saya, ya justru semakin kamu sakit hati terus kamu bakti, pahalanya semakin besar. Nah, kalau kamu nggak menurut sama Allah, kamu menurut sama siapa? Menurut sama siapa? Malah karena jawab, lah saya kan nggak minta dilahirkan di dunia ini, lah kan lahir sudah. Jangan bilang tidak bisa dilahirkan, mati cepet akhirnya kan. Orang sekarang nih, masya Allah, aneh-aneh aja. Jadi orang tua itu kita bakti bukan karena orang tua itu baik sama kita, nggak urusan itu. Ini perintah Allah. Mau orang tua itu menganggap kita berbakti atau menganggap kita nggak berbakti, yang penting kita di mata Allah kita dianggap berbakti, selesai. Tapi orang tua yang jatuh jumlahnya sangat dikit dibanding orang tua yang baik. Dominannya orang tua itu bersikap kasih sayang. Cuma ada aja orang tua yang memang aneh. Memang aneh itu ada aja. Dari kecil anaknya nggak dirawat, anaknya udah kerja punya duit, tiap hari datang minta duit. Itu kan beban buat anak. Saya tuh hidup dari kecil nggak ada kasih sayang orang tua. Sekarang saya sudah sukses, datang cuma minta duit aja. Nah, masa ini gimana, Beb? Ya kasih kalau kamu punya. Kalau orang tua kamu nggak mampu, ya nafkahi kehidupannya seperlunya. Itu yang kewajiban. Bukan karena, tapi dia nggak baik. Jangan lihat dianya. Ini perintah Allah. Dianya nanti akan dihukum sendiri oleh Allah karena menelantarkan anak, ada hukumannya sendiri. Tapi Anda tetap berbuat baik kepada kedua orang tua, wajib. Ini hukumnya. Betul, jelas ya? Kemudian yang ketiga yaitu putus tali silaturahmi. Itu dilarang dalam agama Islam. Disebutkan dalam firman Allah Ta'ala, "Fahal asaitum in tawallaitum an tufsidu fil ardi wa tuqatti'u arhamakum." Lalu bagaimana jika kamu diberikan kekuasaan di muka bumi, kamu akan berbuat kerusakan dan kamu akan memutuskan tali silaturahmi. Itu haram memutuskan tali silaturahmi. Bahkan katakan kalau ada sekelompok orang kumpul, ada yang di situ memutuskan tali silaturahmi, maka satu kelompok ini semuanya tidak akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pengen satu kelompok ada satu yang memutus tali silaturahmi, satu kelompok ini nggak dapat rahmat dari Allah. Bayangin pribadi pemutus silaturahmi itu sendiri. Lebih besar lagi. Min dzalika, kemudian yang keempat adalah zina. Wa huwa min akbaril awamil allati tahdimul usrah. Zina itu adalah termasuk perkara yang paling berperan besar untuk menghancurkan hubungan rumah tangga.
Inilah 4 hal yang menyebabkan ini zinanya apa? Selingkuh. Naudzubillah min dzalik. Hati-hati. Makanya godaan-godaan itu akan selalu ada, terutama yang hobinya reuni. Hati-hati itu. Awalnya reuni, akhirnya naudzubillah min dzalik. Nah, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Pertanyaan seperti gimana biasa di WhatsApp aja 081 8025 47028 081 8025 47028. Yang di masjid ada yang mau nanya? Gimana? Yang mau nanya ke WA ke 0818025470028. Anak memutuskan silaturahmi dengan orang tuanya haram, dosa besar. Itu tadi yang kita bahas. Nah, kalau anak ini nggak segera bertobat, dia akan sama Allah dihukum di dunia ini sebelum nanti ada di akhirat. Dulu pernah salah seorang ulama besar, julukannya aja Sultanul Ulama, Habib Salim Asy'atiri, ceramah di masjid ini. Nggak salah tahun 2014 atau tahun 2015 akhir. Beliau bilang syafaatnya Nabi Muhammad SAW itu nanti bisa menyelamatkan siapapun kecuali 2. Siapa 2 ini? Yaitu orang yang durhaka sama orang tua, dan orang yang tidak mengerjakan sholat. Jadi syafaat Nabi itu tidak tembus pada orang ini. Yang durhaka sama orang tua nanti sampai orang tua yang ngizini Nabi Muhammad ngasih syafaat, baru Nabi Muhammad ngasih syafaat. Dan itu beratnya keadaan orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Penting doakan anak-anak kita ya. Ya, ada lagi pertanyaan yang ada di masjid, yang di rumah bisa WhatsApp ke 0818025470028 0818025470028. Ada lagi mau nanya? Ada yang ada di masjid? Monggo. Yang maksud yang hadis zina itu merupakan tangannya gimana? Ada satu itu hadis ya. Ada sebabnya, ada satu ungkapan, entah itu hadis atau ucapannya orang soleh, bahwasanya zina itu adalah hutang. Artinya kalau ada orang menzinai orang lain, nanti keluarganya juga akan dizinai. Pernah ada riwayat manzana zunia walau fi haiti dari. Orang yang berzina maka akan dizinai sekalipun di pagar rumahnya. Itu apabila sampai berbuat perzinaan atau perselingkuhan, itu utang. Makanya karena orang yang dizinai itu, perempuan yang dizinai itu kan adiknya orang lain, mungkin juga istrinya orang lain. Dia kan nyakiti banyak orang, maka dia juga akan merasakan sakit yang sama. Jadi perbuatan yang sangat, bahkan di dalam Al-Quran aja disebut fahisyah kok. Fahisyah itu apa? Keji. Zina itu keji, menjijikkan. Anda kalau ada satu sendok bekas mulutnya orang, bukan orang soleh, orang biasa, Anda makan di warung, sebetulnya ada bekas sendok bekas mulutnya orang, Anda suruh jilat sendok itu, mau? Jijik kan? Bayangin itu perempuan bekasnya orang Anda pakai. Naudzubillah min, apalagi dalam urusan perzinahan. Wallahu a'lam bishawab. Dan ada lagi pertanyaan. Saya tutup. Analifta alaina alaikum futuhal arifin wa fakihna yakum fiddin wa alimna wa iyyakum at-ta'wil wa adinakum la sawi sabil rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu alaihi wa sallam alamin bisirril Fatihah.
Bismillahirrahmanirrahim.